Kenapa ya orang-orang Gen U itu seneng invest properti? Atau sebaliknya, kenapa yang seneng invest properti banyak yang Gen U? Orang-orang seperti saya ini ketinggalan teknologi. Jadi kalau diomongin invest yang teknologinya terlalu ruwet atau belajar hal baru gitu, aduh susah ya. Makanya orang tua-tua dulu, bahkan di atas-atas kita, kan seneng investnya properti, sawah. Nah, yang hal-hal yang seperti itu memang cocok karena resikonya rendah. Halo teman-teman, terutama teman-teman yang seperti saya yang sudah Gen U ya toh. Yang lain Gen Z, Gen X, Gen Y gitu ya. Kita Gen U, Gen Uzur. Hari ini topiknya tentang Gen Uzur, Gen U, sama seperti saya, adalah kenapa ya orang-orang Gen U itu seneng invest properti. Atau sebaliknya, kenapa yang seneng invest properti banyak yang Gen U? Nah, saya coba pelajarin karena tadi malam ngobrol-ngobrol dengan teman saya. Teman saya itu cerita, Papa, ku itu senangnya invest cuman profit 2-3% aja sebahagia. Dia bilang gitu. ya dia seumuran saya, teman SD gitu ya. Papahnya udah umur 80. Dia bilang, Masa profit 3% aja bahagia? ya, saya bilang ke dia, ya beda lah papamu. Sudah, kebetulan dia konglomerat gitu kan. Pengalinya berapa? 3% kali 1 triliun, bos. Ya lain lah. Sama kita gaya permainannya pasti beda. Dan di umur segitu, properti itu menarik. Nah, kenapa menarik? Salah satunya adalah karena faktor keamanan. Keamanannya tinggi, resikonya rendah sekali, walaupun mungkin profitnya tidak setinggi ketika bisnis-bisnis yang lain. Nah, tapi kenapa orang semakin berumur semakin senang invest properti? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, teman-teman, orang-orang seperti saya ini ketinggalan teknologi. Jadi kalau diomongin invest yang teknologinya terlalu ruwet atau belajar hal baru gitu, aduh, susah ya. Udah mikirnya gitu dulu. Dan kalau properti kan gampang, paling gampang disewain ke orang, udah. Kalau nggak bisa nyewain ke orang ya cari kos, cari operator, kerja sama-sama operator, selesai. Nggak terlalu rumit ya kan, nggak perlu pakai teknologi, harus belajar pakai MacBook dulu, harus belajar pakai tab, harus belajar pakai ini, nah, itu rumit lah. Kita cukup yang simpel-simpel aja, beli properti, sewain. Walaupun cuma dapat 3% gitu, sudah bahagia. Saya nggak gitu ya, saya properti tapi nggak 3% ya, target saya 18 ya teman-teman ya. Ini saya contoh aja yang 3% mereka bahagia. Karena satu, tidak perlu teknologi yang terlalu canggih. Nah, penyebab kedua teman-teman, kenapa orang Gen U suka invest properti adalah karena seperti yang tadi saya sebutin di awal, teman saya itu, papahnya, karena aman, teman-teman. Resikonya rendah. Barangnya ada kok. Barangnya kelihatan. Oh, suratnya bisa palsu loh, Pak. Ada resiko bisnis. Investasi lain, bisnis lain juga sama, tetap ada resiko. Apa? Saham, itu tetap ada resiko. Bitcoin tetap ada resiko. Emas tetap ada resiko. Semua tetap ada resiko. Tapi secara umum, properti dianggap aman. Makanya orang tua-tua dulu, bahkan di atas-atas kita, kan seneng investnya properti, sawah. Nah, yang hal-hal yang seperti itu memang cocok karena resikonya rendah. Walaupun tentu teman-teman, biasanya resiko rendah juga berarti profitnya rendah. Tapi teman-teman, kalau dengan cara yang tepat, menurut saya tidak harus profitnya rendah ya. Profitnya bisa tinggi. Teman-teman, caranya kalau seperti yang saya lakukan itu adalah dengan cari properti yang bisa ada bisnis di atasnya, bisnis yang autopilot. Kalau disewain mungkin cuma dapat 3%. Tapi kalau ada bisnis di atasnya, kita bisa dapat lebih dari 3%. Standar saya bisa sampai 18%. 18% kecil, Pak. Saya bisa bisnis jualan mobil bisa 50%. Setahun profitnya. Lain toh. Saya kan bisa autopilot, satu. Kedua, saya bisa pakai modal orang lain. Kalau pakai modal orang lain, profitnya jadi berapa? 18%, pinjem bank 8%, investkan di sini, dapat 18, 8 kasih bank, 10 masuk kantong. Oh, kan 10 kecil, Pak. Lebih kecil dari 18. Masalahnya kalau 18 dibagi 100 kan 18%. Kalau 10% dibagi 0 ROI-nya. Ketika dibagi 0, semua angka yang dibagi 0, hasilnya berapa? Ya, tidak terdefinisi. Saking besarnya tidak terdefinisi. Nah, itu cara invest properti dengan profit besar. Nah, nomor 3, kenapa Gen U kok suka invest properti adalah properti biasanya modalnya besar.
Sehingga untuk teman-teman kita yang masih baru mulai gitu ya, milenial, baru lulus kuliah gitu, kalau mau invest properti juga, mikirnya juga udah besar sekali ya modal yang dibutuhkan. 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 100 miliar gitu kan, pusing mereka langsung. Sementara ya Gen U sudah beruntung karena sudah start dari lama, sudah 10 tahun, 20 tahun di dunia kerja, nabung, invest, modalnya lebih besar. Bahkan kalau tidak pakai modal pun, pakai modal orang lain, misalnya pakai bank gitu, kredit, bank juga lebih senang lihat, oh sudah 40 tahun, sudah 10 tahun bisnis, sudah 10 tahun kerja, lebih percaya mereka daripada yang baru lulus kuliah gitu ya, baru mulai usaha, baru setengah tahun, setahun. Bank mau ngasih pembiayaan, mau modalin untuk invest properti juga takut. Baru kerja setengah tahun, bank juga takut untuk memberikan pembiayaan. Nah, itu keuntungan Gen U. Cuman Gen U jangan lupa juga, usia yang paling cocok, semakin cepat semakin bagus. Tambah tua, Kan income saya tambah gede, tambah kelihatan bagus Pak di mata bank. ingat satu kata, usia adalah aset. Tambah tua, bank juga nggak mau kasih kredit. Nah, Sebentar lagi pensiun ini. paling maksimal umur 58, 60 untuk karyawan. Kalau pengusaha bisa sampai 70 ya. Makanya jadi pengusaha aja, kreditnya bisa lebih panjang. Nah, ada batasnya. Plus satu lagi teman-teman. Dengan berjalannya usia, itu ada satu masalah lagi yang seperti sering saya ceritain. Asuransinya tambah susah nanti. Nah, sementara kredit kan butuh asuransi. Jadi teman-teman jangan nunda-nunda kalau mau invest properti buruan. Segera cari properti yang ada passive income-nya. Nah, keempat teman-teman, kenapa Gen U suka invest properti adalah karena belief dari dulu orang tua kita juga selalu ngomong invest itu paling bagus, paling aman properti, beli tanah, buat sawah, buat kebun, beli rumah, beli apartemen. Apartemen bahaya nggak ya? Saya nggak tahu. Kalau apartemen zaman dulu mungkin belum ada ya. Mungkin ya rumah lah. Kalau sekarang kan kita lebih canggih. Jangan cuma rumah, jangan cuma ruko. Kita invest yang ada bisnisnya. Jadi selain bisnisnya, kita juga punya propertinya, kita gabung supaya income dari bisnis bisa membayar angsurannya, income-nya bisa lebih besar dari angsurannya. Jadi tinggal kita tungguin, income akan bayar angsurannya sendiri sampai lunas. Dan ketika lunas, asiknya adalah passive income-nya buat kita. Nggak perlu bayar angsuran lagi, passive income, pensiun, dapat uang yang banyak, uang dari bisnis autopilot di atas properti kita. Oke teman-teman, gimana? Teman-teman termasuk Gen U, Gen X, Gen Y, Gen Z, atau Gen apa lagi nih? Nah, tulis di komen, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di komen. Salam passive income properti. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.